Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya punya raga ya, punya tubuh. Ya tentu saja Baraya memiliki tubuh dan Baraya bisa merasakannya, Baraya bisa memastikannya, dan Baraya bisa memberitahu kepada orang-orang bahwa Baraya memiliki tubuh. Dan bahkan ketika Baraya tidak memberitahukan kepada orang lain, Baraya bisa diketahui bahwa Baraya memang memiliki tubuh. Tetapi lawan dari tubuh itu biasanya adalah rohani. Atau kalau raga berarti sama jiwa. Nah, jiwa ini juga diketahui oleh banyak orang. Secara konsepsi, semua manusia di dunia sejauh yang kita ketahui itu tahu bahwa mereka memiliki jiwa. Tetapi bagaimana cara mereka membuktikan bahwa mereka itu memiliki jiwa? Apa itu jiwa? Apakah kalau misalkan metodologi sains mengorek-ngorek itu jiwa, apakah mereka akhirnya bisa menyimpulkan sesuatu tentang jiwa? Nah, ini yang menjadi masalah. Kita akan membahas tentang jiwa dalam sains, apakah dia benar-benar ada, dan kita campurkan sedikit-sedikit dengan permainan filsafat. Simak videonya, yuk kita bahas. Sebenarnya betapapun Baraya mengenal istilah jiwa dan kemudian mengenal konsepsinya, tetapi Baraya mungkin saja tidak benar-benar mengetahui apa itu jiwa. Baraya hanya dikasih tahu bahwa jiwa adalah seperti ini dan seperti itu, tetapi Baraya tidak bisa membuktikan bahwa konsepsi seperti itu benar. Baraya hanya tahu bahwa jiwa itu ada tanpa tahu bagaimana cara menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa menjadi ada gitu. Contohnya adalah Baraya menyadari bahwa tubuh kita itu digerakkan oleh sesuatu dan lah ini bergerak sendiri. Ya, Baraya bisa sadar dan Baraya juga sepenuhnya sadar bahwa tangan ini memang digerakkan oleh sesuatu. Yang sesuatu itu kemudian kita pikirkan bahwa itu adalah jiwa. Maksudnya alam pikiran kita membuat gerakan dalam tubuh fisiknya. Masalahnya adalah bahwa pikiran itu goib, pikiran itu abstrak, pikiran itu tidak real, tidak nyata. Tetapi tubuh kita nyata. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak nyata ini membentuk tindakan, perbuatan, gerakan pada sesuatu yang nyata. Nah, inilah kemudian yang dianggap oleh orang-orang sebagai bahwa manusia itu memiliki jiwa atau memiliki nyawa atau memiliki roh. Bahkan kalau konsep jiwa, nyawa, dan roh ini juga ditanyakan dalam berbagai bahasa, maka kita juga akhirnya menghasilkan sebuah kebingungan-kebingungan karena ada yang menganggap jiwa sama dengan roh, ada yang menganggap roh sama dengan nyawa dan sebagainya, tetapi kemudian mereka juga tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa yang lain lagi gitu. Nah, kalau menurut sains bagaimana? Nah, inilah masalahnya. Kalau misalkan kita bertanya dalam ranah yang sepenuhnya sains dan filosofis misalkan, maka pertanyaan ini justru akan menghasilkan lebih banyak pertanyaan alih-alih jawaban. Kalau misalkan kita berspekulasi tentang definisi jiwa, bahwa misalkan jiwa itu adalah sesuatu yang gaib di balik tubuh kita dan untuk menggerakkan tubuh kita, misalkan seperti itu. Nah, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa seperti itu? Apakah itu ada? Adanya itu sains mengakui. Adanya itu sains itu benar-benar mengakui. Misalkan hal yang sangat sederhana, kalau misalkan kita terjemahkan jiwa itu, kita anggap dulu ya, kita ambil asumsinya dulu. Kita asumsikan bahwa yang dimaksud dengan jiwa itu adalah sesuatu kesadaran yang bisa membuat kita merasakan keberadaan. Nah, itu kan diakui secara sains bahwa kita itu memiliki kesadaran yang terdiri atas memori, terdiri atas pengetahuan, informasi-informasi di dalam benak yang kemudian saling tertaut satu sama lain, kemudian menghasilkan sebuah pernyataan dan keyakinan bahwa kita itu ada dan bisa membuktikan dan sebagainya. Nah, itu kesadaran. Kesadaran itu benar-benar tidak bisa berbentuk jasadi, tetapi kita mengetahui itu. Jadi kalau jiwa itu kita anggap sebagai sebuah kesadaran, maka sains bisa mengakui itu. Atau kalau misalkan kita melihat dalam kacamata yang lain, masih dalam ranah sains, bahwa jiwa itu adalah sesuatu di balik materi. Itu secara alam fisika itu juga diterima. Jadi kalau misalkan Baraya main-main sama fisika kuantum atau teori relativitas, maka di situ dijelaskan bahwa alam material ini ada sesuatu di belakangnya yang imaterial. Atau misalkan riak-riak gelombang itu ternyata adalah materi atau jadi materi kalau dilihat dari yang kecil-kecil sampai muon sampai yang lebih kecil kayak gitu,
itu ternyata mungkin dispekulasikan itu adalah riak-riak energi, kan begitu. Jadi energi yang ternyata gaib, yang tidak bisa disentuh atau ya yang semacam itu ternyata membentuk alam material yang ternyata bisa disentuh dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini juga akhirnya menghasilkan lebih banyak misteri-misteri, misalkan soal energi gelap, materi gelap yang sepenuhnya itu benar-benar masih gaib sampai sekarang, tetapi diakui keberadaannya karena dampaknya terhadap dunia material gitu. Jadi kalau misalkan yang dimaksud dengan jiwa itu adalah alam non fisik yang bisa mempengaruhi fisik dan bisa menggerakkan fisik, maka secara fisika dalam konteks itu dengan asumsi bahwa jiwa adalah seperti itu, maka itu juga harus bisa diakui. Kemudian kalau jiwa juga dilihat dari kacamata biologis, apakah juga bisa diterima? Keberadaannya bisa dengan asumsi-asumsi yang tadi itu. Jadi misal ada seorang ilmuwan terkemuka di Indonesia, Pak Dr. Yu Hasan, beliau pernah mengutarakan sebuah pendapat yang sebenarnya menjadi sangat kontroversial, tetapi karena beliau memadai dalam hal itu ya nggak apa-apa. Beliau mengatakan bahwa tidak ada tahayul dalam tubuh kita gitu. Maksudnya semuanya bisa dijelaskan dalam sains gitu. Nah, sebenarnya dalam pikiran saya diksi yang benar itu sebenarnya bukan tahayul gitu. Maksudnya adalah tidak ada keajaiban gitu atau tidak ada sesuatu yang misterius dalam tubuh kita karena semuanya sudah terjelaskan sama sains. Mungkin pikirannya adalah seperti itu. Kalau tahayul itu kan sebenarnya adalah hasil karya masyarakat gitu. Nah, alam pikiran mereka yang tidak bisa menjelaskan tentang sesuatu, maka mereka menciptakan tahayul. Tapi kalau misalkan pernyataan Dr. Yu Hasan bahwa di dalam tubuh kita tidak ada keajaiban, tidak ada misteri, maka itu juga sebenarnya kalau memang demikian ya itu mungkin adalah pernyataan yang terlalu sembrono. Karena justru dalam tubuh kita itu ada terlalu banyak misteri yang sampai sekarang sains sementara ini belum bisa menjelaskannya. Misalkan di dalam tubuh kita itu ada miliaran reaksi kimia yang terjadi secara bersamaan, dan reaksi-reaksi kimia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu, ada yang bisa bikin kita lapar, ada yang bikin kita birahi, ada yang apa, dan semuanya benar-benar terkontrol sehingga reaksi kimia itu tidak menyakiti kita, tetapi justru malah membantu metabolisme tubuh kita atau membuat kita menjadi tetap hidup gitu. Nah, bagaimana ceritanya menjelaskan hal yang seperti ini? Ini kan gak ada. Silakan Baraya cek siapa ilmuwan yang bisa menjelaskan bagaimana reaksi kimia itu bekerja secara bersama-sama tapi tidak saling tumpang tindih gitu. Atau misalkan penjelasan yang lainnya itu adalah tentang sel. Misalkan kita mengetahui ada kisaran 10 sampai 40 triliun sel dalam tubuh kita. Dalam asumsi, dalam perkiraan yang paling sederhana gitu ya. Karena belum ada yang bisa menghitung sel itu berapa banyaknya. Tapi dengan perhitungan paling sederhana ada 10 sampai 40 triliun sel dalam tubuh kita. Nah, mereka menjalankan peran masing-masing dan tidak kita sadari. Nah, ini menjadi keajaiban, ini menjadi sebuah misteri. Bagaimana ceritanya mereka bisa saling terkoordinir satu sama lain dan mereka bergerak bersama-sama gitu. Nah, anggaplah bahwa itu akhirnya adalah sesuatu yang ajaib gitu. Dan anggaplah bahwa itu membuktikan bahwa jiwa itu ada gitu. Bahwa ternyata alam fisik yang kita sadari ternyata semuanya itu berkoordinasi dengan baik dengan sesuatu kehendak atau kesadaran yang tidak kita ketahui. Anggaplah seperti itu. Tapi, nah ini masalahnya di sini. Kalau memang benar seperti itu, maka jiwa diyakinkan sebagai ada, disimpulkan keberadaannya, tetapi menjadi sangat-sangat misterius dan aneh. Misalkan, kalau jiwa tadi kita anggap sebagai kehendak yang menentukan dan menggerakkan fisik kita, dan itu adalah alam imaterial, maka bagaimana ada banyak kehendak-kehendak yang tidak kita kehendaki? Misalkan Baraya punya jantung berdetak-detak. Coba Baraya bisa gak menghentikan detak jantung sekarang? Ya kalau nafas bisa. Kalau nafas bisa. Tapi Baraya gak bisa menghentikannya. Artinya apa? Ada kehendak lain,
ada jiwa yang lain yang membuat si jantung itu berdetak bahkan ketika Baraya tidak menginginkan itu. Di dalam otak Baraya itu ada impuls-impuls neuron yang saling terhubung, kemudian berinteraksi, mencoba untuk menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain, dan lain sebagainya. Baraya nggak bisa untuk menghentikan itu. Itu akan terus-terusan jalan seperti itu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu dikuasainya sama siapa? Kalau jiwa adalah memang ada dan dia yang menggerakkan tubuh kita, lalu kenapa kehendak itu sendiri justru tidak kita ketahui dan bahkan tidak kita kehendaki gitu. Nah, ini kan sebenarnya bagian pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya tadi itu, yaitu anggaplah bahwa jiwa kita terima, tetapi bagaimana cara dia menjadi seperti itu? Apakah ada jiwa yang dalam tubuh kita yang tidak bisa kita kehendaki? Ini jadi masalah. Coba kita misalkan lanjutkan pertanyaan ini. Kita spesifik pada pertanyaan terakhir itu, soal sesuatu yang tidak bisa kita kehendaki. Baraya sadar nggak bahwa tubuh Baraya itu sudah mati berkali-kali, dan tubuh Baraya yang digunakan sekarang itu bukan tubuh yang dulu lagi. Itu sebenarnya yang sekarang kita pakai itu sebenarnya adalah tubuh fotokopian, karena yang aslinya Baraya sudah meninggal dunia. Kok bisa seperti itu? Yuk kita runutkan satu-satu ya. Dinding usus Baraya itu punya sel pelindung yang setiap harinya secara rutin dia mati sekitar 41% dari total populasi sel pelapis usus itu. 41%, hampir setengahnya mati. Berarti dalam 3 hari dia sudah berganti menjadi dinding sel yang baru. Kemudian kulit Baraya itu sekitar 4% ganti. Kemudian otot Baraya 1% berganti. Atau misalkan yang lebih ekstrim, sel darah merah, sel darah putih, itu kisaran 24-25% setiap hari berganti. Jadi maksudnya sel-sel darah itu mati, kemudian ada yang baru lagi yang terlahirkan. Nah, itu siapa yang bisa menentukan? Tetapi pertanyaannya adalah, kalau misalkan siklus itu terjadi berulang-ulang dan kemudian kita hitung secara akumulatif, maka bisa dipastikan setiap 12 tahun sekali kita tuh ganti tubuh total secara keseluruhan. Tulang kita ganti total, bukan tulang yang pertama. Hidung kita, kumis kumis saya yang dicukurnya sering gede sebelah dan sebagainya, itu semuanya berganti total selama 12 tahun sekali. Artinya kalau misalkan Baraya sekarang umurnya 25 tahun, maka Baraya sudah berganti tubuh 2 kali, kayak Orochimaru gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tubuh berganti 2 kali dalam 25 tahun dan itu adalah berasal dari jiwa, maka apakah jiwanya sama tetapi fisiknya berbeda, ataukah jiwanya juga berbeda? Mungkin jiwanya juga ternyata berbeda. Karena apa? Karena begini Baraya, anggaplah bahwa setiap tubuh, setiap sel itu, kalau dia mati, sebelum mati, dia akan memindahkan informasinya kepada sel yang baru lahir atau sel yang masih hebat, masih bagus gitu. Dipindahkan, kemudian dipindahkan lagi. Pemindahan-pemindahan itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Kadang-kadang tidak terpindahkan, kadang-kadang pindah sedikit, kadang-kadang dipindah, tapi kemudian ada file lain yang dimasukkan ke dalam pindahan yang baru itu. Jadi inilah yang menyebabkan, salah satu yang paling sederhananya, yang menyebabkan kita lupa pada sebuah informasi. Jadi informasi disimpan dalam satu sel di dalam otak, kemudian ketika sel itu mau mati, dia minta, siapa penerus saya, ini informasi saya kasihkan ke kamu, saya wariskan ya. Nah, tapi kalau misalkan perpindahan itu tidak terjadi dengan sangat baik, maka kita menjadi lupa kemarin informasi apa ya, kan begitu kurang lebihnya. Nah, itulah juga yang menyebabkan kenapa karakteristik kita tuh sebenarnya berubah-ubah sepanjang waktu gitu. Nah, jadi misalkan dulu saya suka makan kangkung, oh sekarang saya tidak suka makan kangkung. Dulu saya suka makan batagor, sekarang saya lebih suka lagi makan batagor. Nah, ini kan karakteristik yang berubah. Atau misalkan yang pasangan muda-mudi biasanya mengeluh, kamu bukan seperti yang dulu lagi. Ya memang dia yang dulu berbeda dengan kita yang sekarang gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada perpindahan sel yang tidak sempurna seperti itu. Ya memang karena ada banyak pengalaman. Misalkan saya berubah gara-gara pengalaman begini dan begitu gitu. Ada perempuan yang dilecehkan, kemudian dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik sama laki-laki, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi lesbian, dia berubah menjadi seperti itu. Ya bisa aja gara-gara pengalaman. Tapi masalah yang lain secara biologis pun
saling meniscayakan bahwa karakteristik manusia itu akan berubah terus-terusan gitu. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah kalau memang seperti itu, apakah berarti jiwa, yaitu informasi yang ada di dalam otak ketika dipindahkan tidak sempurna, itu juga akhirnya berubah juga? Kalau begitu, maka jiwa dan raga kita sudah mati selama beberapa tahun yang lalu, kemudian kita adalah jiwa yang baru, dan kita akan menghadapi jiwa yang lain lagi. Berarti nyawa kita sebenarnya lebih dari satu, tapi ada datang bergantian silih berganti. Nah, itu juga akhirnya menghasilkan sebuah pertanyaan. Makanya yang saya bilang tadi itu, kalau misalkan kita ngebawa bahas roh, tapi dalam konteks sains, kita akan mengakui bahwa jiwanya ternyata ada, tetapi kalau ada, berarti menjadi seperti apa? Menjadi lebih misterius daripada ketika kita tidak bertanya itu. Nah, lantas dari sini pun ada muncul pertanyaan yang lebih aneh lagi gitu. Atau pertanyaan yang jawabannya mungkin akan sangat aneh gitu. Jadi misalkan, kalau tubuh kita sebenarnya adalah fotokopian dari yang sebelumnya, maka apakah vitalitasnya sama baiknya dengan yang aslinya? Tidak. Inilah yang akhirnya bisa menjelaskan kenapa terjadi penuaan. Kan penuaan itu adalah tubuh kita sudah sel-selnya mau mati, kemudian difotokopi ke sel yang baru muncul itu gitu kan. Begitu seterusnya. Nah, karena fotokopiannya itu berulang terus-terusan, maka fotokopian itu tentu saja akan menjadi semakin buram, menjadi semakin jelek, atau menjadi semakin hitam justru. Namanya juga fotokopian berulang. Itulah yang menyebabkan kita semakin kesini itu menjadi semakin tua, dan ingatan kita menjadi semakin melemah, metabolisme tubuh kita menjadi semakin tidak baik, kemudian tulang yang awalnya tegak menjadi keropos, kemudian otot yang awalnya yang kuat itu menjadi semakin lemah, dan sebagainya. Itu gara-gara fotokopian, dan fotokopian itu pada akhirnya juga nanti pada akhirnya menghasilkan satu data dan informasi yang tidak lagi bisa dibaca, sehingga akan mengganggu seluruh informasi yang ada, dan itulah yang kemudian menyebabkan kematian. Kan begitu. Nah, masalah berikutnya adalah kalau tubuh kita ternyata adalah fotokopian, jiwa kita sebenarnya adalah fotokopian dari yang sebelumnya, kenapa tubuh kita justru tidak tetap pada kondisi yang semula? Jadi misalkan gini, anak kecil memfotokopi, kok makin lama makin bagus, makin gede, makin dewasa. Nah, pertanyaannya setelah dewasa, fotokopian berikutnya kok malah menjadi semakin jelek gitu. Kenapa coba seperti itu? Nah, ini menghasilkan jawaban yang lebih ngeri, yaitu bahwa kesimpulannya ya, sebenarnya kesimpulannya adalah tubuh manusia itu cangkang yang tidak dibutuhkan kecuali hanya untuk memelihara secara sementara informasi-informasi genetik. Dan kalau misalkan dia sudah memiliki kesempatan untuk bisa bereproduksi dan mereplikasi informasi-informasi dalam gen, maka dia dianggap tidak berguna. Jadi tubuh manusia itu dianggap sesuatu yang tidak berguna. Jadi tubuh kita itu setelah dia dewasa nggak berguna. Kenapa? Karena kalau misalkan tubuh kita sudah bisa mereplikasi, dalam tanda kutip bereproduksi gitu ya, sudah bisa menelurkan warisan gen kepada generasi yang lebih baru lagi, maka kita mau mati juga nggak apa-apa gitu. Makanya dalam dunia hewan misalkan, ada banyak sekali spesies yang mati setelah dia melakukan reproduksi, atau demi melakukan reproduksi dia terpaksa mati. Itu banyak sekali. Ada tikus gitu ya, ada air tikus jenis tertentu gitu ya, yang di Amerika Selatan itu, atau kemudian yang laba-laba gitu, atau apa gitu. Jadi mereka memang didesain untuk mati setelah mereka melakukan reproduksi. Artinya apa? Ya, penting adalah setelah manusia itu dewasa, kemudian dia bisa memindahkan informasinya, ya udah dia mati juga nggak apa-apa. Makanya kita tuh cuma fotokopian doang. Karena apa? Karena dokumen kita aslinya udah nggak penting. Karena apa? Karena kita sudah mereplikasi gen kita kepada generasi yang selanjutnya. Makanya lu mati aja gitu. Nah, balik lagi. Sekarang jadi ada sebuah pertanyaan. Jadi kalau jiwa itu ada, lalu dia berkehendak atas nama dan untuk siapa? Toh yang replikasi tadi itu bukan kehendak kita. Toh kalau misalkan detak jantung kita berdetak-detak, itu juga bukan kehendak kita. Neuron yang bergerak itu juga bukan kehendak kita. Kita misalkan tidak bisa mengintervensi itu. Semuanya udah gerak aja dengan sendirinya untuk mempertahankan kehidupan kita. Tapi setelah kehidupan kita dipertahankan sampai dewasa, kita hanya sekedar fotokopian yang kalau terbuang pun gak apa-apa gitu.
Jadi siapa yang berkehendak untuk itu gitu? Apakah jiwa? Kan jiwa berkehendak untuk diri kita sendiri, tapi ini enggak. Nah, jadi ini masalahnya. Coba Baraya silahkan pikirkan. Jadi sebenarnya siapa yang berkehendak untuk menentukan kehidupan kita sendiri itu gitu? Siapa yang membuat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita itu tetap lestari sampai kita akhirnya nanti mati gitu? Siapa yang menghendaki itu semua? Atau misalkan kita balik lagi ke yang tadi rumusannya gitu ya. Ya biar pusing aja sama-sama. Karena saya juga pusing. Khususnya pusing untuk memberikan penjelasan. Jadi kalau misalkan penjelasan saya ini agak beribet, saya mohon maaf ya. Tapi ya semoga Baraya memahaminya. Coba kita pikirin baik-baik. Kita kembali ke tema yang awal tadi itu, bahwa sebenarnya tubuh kita terdiri atas katakanlah 30 triliun sel gitu ya. Dan mereka setiap sel itu bergerak secara otonom. Jadi mereka bereproduksi, melahirkan, memunculkan sel baru, kemudian tumbuh dewasa, kemudian berinteraksi dengan sel yang lain, berinteraksi bahkan dengan bakteri, kemudian ketika mereka mau mati, mereka harus mewariskan informasi yang sudah ada pada sel baru lagi. Kayak kita sebagai masyarakat kan, kita tumbuh, besar, dewasa, setelah dewasa kita dan beranak. Nah, kemudian kita mewariskan apa yang kita ketahui itu kepada anak-anak kita. Persis sama kan? Nah, sel juga seperti itu. Nah, kalau sel bergerak seperti itu karena sebuah kehendak yang tidak kita ketahui, tetapi yang jelas si sel-sel melakukan itu agar kita bisa hidup, bisa berbicara, bisa goyang-goyang, bisa bikin YouTube dan bisa menikmati AdSense-nya, misalkan seperti itu. Nah, tapi siapa yang menghendakinya tidak kita ketahui. Jangan-jangan sebenarnya kita pun seperti itu. Kita bergerak, tapi kita tidak tahu untuk apa. Ada misalkan laki-laki, seorang guru di nun jauh di sana, dia merudah paksa muridnya. Kan dia tahu, dia tuh udah punya istri katakanlah. Dia tahu konsekuensinya sangat buruk kalau ketahuan sama istri. Konsekuensinya ketahuan itu bakal buruk banget kalau ketahuan sama masyarakat, kalau ketahuan sama polisi dan lain sebagainya. Tapi kok dia gak bisa menahan diri untuk dorongan melakukan rudah paksa kepada muridnya? Coba bingung nggak? Ada laki-laki yang tahu bahwa kalau misalkan melakukan aktivitas seksual di sini resikonya seperti ini, bahkan terhadap kematian, berujung pada penderitaan yang luar biasa. Tapi kok dia mau melakukan itu? Artinya apa? Ada dorongan lain yang memaksa dia untuk bereproduksi. Jadi kamu tuh cuman cangkang, kamu harus bereproduksi. Nanti setelah itu kamu mati juga nggak apa-apa. Yang penting nanti informasi berikutnya itu lahir ke anak kamu. Nah, yang mendorong itu siapa? Yang mendorong itu adalah sesuatu entitas yang lebih besar dengan kesadaran yang lebih besar untuk membuat kita bisa membuat manusia sebagai spesies tetap ada gitu. Jadi manusia sebagai individu adalah sel tubuh dari sebuah manusia sebagai spesies yang merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang kesadarannya dikendalikan oleh sesuatu yang bahkan dia tidak tahu sampai sekarang. Menurut Baraya, kalau memang runtutan berpikirnya adalah seperti itu, maka jiwa kita tuh apa? Apakah kita memiliki jiwa atau hanya sekedar jiwa besar dari sesuatu yang kita tidak sadari dan kita hanya sebuah sel-sel aja yang kita tidak bisa ini gitu. Dan kalau memang seperti itu, kalau memang kita adalah sel dari kesadaran yang lebih besar, kita nggak tahu apa namanya, apakah jangan-jangan kesadaran yang lebih besar itu pun hanya sekedar sel dari kesadaran yang lebih besar lagi, dan kesadaran yang lebih besar akar pangkat 3 itu bukan akar pangkat 3 ya, pokoknya mah itu ya, kubik gitu ya, itu juga akan adalah sel dari kesadaran yang lebih besar lagi. Begitupun sebaliknya, kita berpikir soal sel kecil itu, jangan-jangan dia adalah individu yang memiliki kesadaran dan dia terdiri atas begitu banyak individu-individu kecil yang terdiri dari miliaran atau triliunan sel lebih kecil lagi, kita juga nggak tahu. Cuman, nah inilah pertanyaan, makanya saya bilang bahwa dalam sains, kalaupun jiwa kita terima dengan asumsi-asumsi definisi yang tadi itu, oke, bisa ada dan diakui dalam sains. Tapi kesulitannya adalah kita justru berhadapan pada kesimpulan-kesimpulan yang mengajukan lebih banyak pertanyaan. Silakan renungkan, dan saya minta Baraya untuk terlibat di kolom komentar untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.